Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Halo wabarakatuh. teman-teman semua. Kembali lagi di podcast Informatika bersama aku Alika Reisya. Dan hari ini kita kedatangan guest star yang sangat spesial tentunya, Bapak Aan Setianto. Halo Pak Aan. Assalamualaikum ya, Mbak Alika. Ya, Ya, bagaimana Pak ya. kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya Ya, Pak. Ya, hari ini kita kedatangan Pak Aan, yaitu CEO dari PT Faskom Solusi Teknologi. Dan beliau ini sudah banyak sekali ya pengalamannya dalam bidang teknologi ya Pak. alhamdulillah. Ya, kurang lebih seperti itulah. Ya, Ya, nah, oke baik. Mungkin saya kemarin baca-baca ya Pak, Bapak itu dari Politeknik Universitas Diponegoro ya Pak. Ya, ya, boleh nggak sih Pak diceritain sedikit pengalamannya dari masa Bapak transisi dari mahasiswa sampai akhirnya sekarang sudah terjun nih di dunia industri dan sudah menjadi CEO. ya. Saya kuliah 92, Mbak. Sudah lahir belum? Ya, 92 di apa? Waktu itu ceritanya gini, ya, kan sampaikan ngobrolnya ya. Saya waktu itu namanya UMPTN kalau nggak salah ya, hampir sama BPN. Saya daftarnya itu sebenarnya di ITB waktu itu ya, karena ya alhamdulillah waktu itu di SMA termasuk urutan atas lah ya. Nah, saking PD-nya itu saya nggak ikutan bimbingan tes segala macam gitu ya. Terus nggak ikutan cara apa ngisi apa itu kalau tes kan ada bulut-bulutan waktu itu ya, ngisi gitu ya. Uh, PD gitu ya ceritanya. Wah, paling masuk gitu ya. Nah, singkat cerita saya datang ke Bandung. Saya lupa namanya daerah mana, dingin gitu ya. Udara saya kan memang di Jawa Tengah ya. Waktu tes saya blank semuanya. Nggak bisa mikir. Terus tadi tuh ya karena apa namanya, anehnya waktu selesai gitu soalnya ya bisa ngerjain semua, memang sebetulnya bisa ngerjain ya, karena memang itu ya jadi satu pengalaman yang boleh dicatat itu ya, semua harus prepare gitu ya, semua harus prepare, even kita ngerasa pinter gitu ya, semuanya harus prepare. Nah, sehingga cerita ya saya akhirnya masuknya ke Politeknik itu yang karena memang waktu itu ya saya dari keluarga yang sederhana gitulah ya, dibilang miskin juga enggak, dibilang kaya apalagi juga enggak gitu ya. Bapak ibu itu guru SD gitu ya, sederhana gitu, jadi enggak, memang namanya takdir akhirnya membawa ke Politeknik Undip itu ya, karena pun kalau keterima mungkin nggak bisa biayain waktu itu ya, Bapak Ibu mungkin nggak bisa biayain, terima ya dengan gampang ya, karena memang waktu itu ngerjainnya lebih ini lagi lah, nggak pakai bulut-bulutan gitu, terima. Nah, singkat cerita lulus 95 langsung bekerja di salah satu perusahaan telekomunikasi, kalau sekarang namanya Smartfren ya, Smartfren kalau perusahaan telekomunikasi, apa namanya, waktu itu belum ada GSM, belum ada CDMA, masih MPS. Terus singkat cerita lagi ya, long story short gitu kan, saya bekerja 7 tahun di sana, yang saya gunakan untuk belajar waktu itu ya. Memang saya banyak teman yang waktu itu hanya cari duit ya, masuk kerja, keluar masuk jam 9, pulang jam 5 gitu ya, dapat duit, selesai. Sampai sekarang ya kayak gitu-gitu terus gitu ya. Nggak ada keinginan untuk nanti akan seperti apa gitu. Tapi waktu itu saya berkeinginan untuk nanti memang bikin usaha sendiri ya. 7 tahun saya di sana, saya merintis usaha sendirian, one man show waktu itu ya, nekat, sangat-sangat nekat, Semarang, dan
Saya belajar otodidak. Saya dari Politeknik itu sebetulnya elektronika industri, diajarin apa robotika segala macam waktu itu. Jadi bahasa saya waktu itu bahasa assembler, ya assembler. Saya belajar di sana, mnemonik bahkan gitu kan, yang layarnya itu kalau kita habis lihat layar itu lihat ke sana langsung berkunang-kunang gitu, langsung karena layarnya kan hijau gitu ya. Mbak Alika udah pasti nggak nemuin lah gitu kan, generasi sekarang pasti nggak nemuin ya. Dari situ singkat cerita saya bikin perusahaan yang pada akhirnya ya tidak langsung berhasil gitu kan, satu bangun nggak karu-karuan lah ya istilahnya gitu kan. Ditawarin masuk lagi ke perusahaan yang sama tapi dengan jenjang, saya keluar itu staff, ditawarin itu langsung jadi VP waktu itu ya, berarti wakil ininya lah ya, wakil direktur gitu kan. Karena memang ada beberapa expertise yang mereka butuhkan, tapi saya kekeh tidak mau, tetap bikin usaha yang penghasilan saya ya tidak sebanyak yang ditawarin dia. Sebetulnya itu berlangsung mungkin 3-5 tahun dengan idealisme waktu itu ya, idealisme waktu itu membangun sebuah perusahaan ya, kurang lebih seperti itu ya Mbak, perjalanan saya dari seorang mahasiswa terus masuk ke dunia industri itu memang ya boleh dikata by design ya iya, by the flow juga iya gitu, kurang lebihnya gitu Mbak Alika ya. Baik, berarti yang tadi saya dapat itu Bapak jatuh bangunnya dapat, kegagalannya pasti ada ya Oh Pak? iya, Pasti ada itu di iya, setiap proses. iya. Nah, saya juga sempat baca-baca Pak tentang Bapak, kalau Bapak itu punya banyak sertifikasi dari saya lihat dari AI, web developer, sampai bahkan networking pun ada di situ. Iya. Bagi kita mahasiswa sendiri kadang itu seperti kayak mendalami satu pelajaran aja, satu bidang aja itu sulit ya Pak. Tapi Bapak memiliki sedemikian banyak sertifikasi. Mungkin bisa Bapak ceritakan gimana sih supaya caranya kita bisa tetap kayak semangat belajar terus, nggak bosan, dan kita tuh terus teknologinya seperti apa? Tipsnya Ya. dari Pak. Ya, gini, saya belajar itu karena ada kebutuhan, ya, ada kebutuhan. Terus bukan karena, maksudnya gini, saya belajar nggak tahu apa yang mau setelahnya gitu ya. Ya, jadi misalkan saya belajar tentang networking waktu itu, karena saya lagi nge-build sesuatu. Saya bikin aplikasi waktu itu kalau nggak salah. Website ya, tahun-tahun 2098-99 itu internet nggak seperti sekarang Mbak. Internet itu masih dial up gitu kan, ngok gitu kan, Telkomnet instan waktu itu kalau nggak salah. Nah saya waktu itu melihat sebuah website yang ini waktu itu ya namanya masih muda ya, ini duitnya banyak ini kalau bisa bikin ini gitu kan. Oke, gimana ya caranya ya? Nggak ada Google belum seperti sekarang. Waktu itu masih Yahoo, masih Hasta la Vista gitu kan. Maka yang saya lakukan adalah mencari tahu, gitu kan. Oke, kalau saya setup host, caranya gimana? Kalau saya belajar bikin web itu caranya gimana? Kalau saya tentang security pada akhirnya seperti apa? Jadi saya belajar itu karena kebutuhan itu, bukan karena ikut-ikutan, bukan karena ya karena dapat sertifikat ya, karena waktu itu ya kebetulan aja kan saya belajar itu ada sertifikatnya gitu aja gitu ya, sampai sekarang keterusan gitu. Jadi ada sesuatu yang saya perlu, begitu saya belajar ya sebenarnya sudah lama gitu kan, machine learning dan lain sebagainya, cuma kan belum semasif sekarang, belum ada kebutuhan yang, belum ada sebuah use case seperti ChatGPT yang men-trigger tiba-tiba, gila ini ChatGPT bisa kayak gini gitu kan. Pada akhirnya kan memicu saya lagi belajar lagi, oke, saya harus belajar lagi. Nah belajarnya karena sudah punya modal ya, jadinya saya ikutan langsung gitu kan ke deep learning, ke Andrew Ng langsung gitu kan, beberapa pakar langsung yang saya ikuti langsung di sana. Gitu. Kalau dulu belum punya modal ya cari yang gratisan gitu.
gitu. Ya, gitu caranya ya. Intinya adalah belajar karena saya memerlukan itu. Itu saya enggak merasa berat sama sekali. Ya, justru saya, oh, kurius, oh, habis ini gimana. Itu, Mbak. Ya, Jadi pada intinya kita harus tahu dulu ya Pak, apa yang harus dilakukan, apa teknologi yang sekiranya sekarang itu sedang dibutuhkan. Jadi nggak hanya sekedar keinginan kita belajar di situ, tapi memang ada demandnya di situ juga gitu ya Pak. yes, betul. Jadi nggak hanya sekedar ikut-ikutan aja ya Pak. Nggak salah bilang, betul. Ya, oke. Nah, dari Bapak sendiri banyak boleh cerita nggak sih Pak sedikit tentang mengenai keahlian problem solving Bapak? Bapak kan CEO nih ya Pak. Pasti tentunya banyak sekali kejadian-kejadian di mana Bapak harus melakukan keputusan sulit, kayak mengambil keputusan yang sulit atau nggak sesuai ekspektasi Bapak gitu ya. Nah itu gimana sih Pak caranya Bapak membangun mental yang tenang saat menghadapi masalah yang di luar ekspektasi Bapak? Ya, sering ya seperti itu ya. Sebuah keputusan ya. Kalau kita ngomong membuat sebuah keputusan itu sebetulnya gini, bukan tentang benar atau salah ya, tapi tentang make it right after kita membuat keputusan. Ya, jadi memang kalau dalam tugas-tugas saya sekarang ya, menentukan misalkan saya harus berinvestasi di sini, atau saya membuat tim baru seperti ini untuk thrive ke dunia AI, atau saya harus misalkan melepaskan ya, atau mulai off bahkan gitu kan. Keputusan-keputusan sulit itu udah sering banget saya lakukan gitu kan. Ada yang memang karena ya nggak mikir lagi karena memang itu harus dilakukan. Ada yang memang butuh pemikiran yang kita tidak tahu keputusan itu benar atau salah saat keputusan dibuat ya. Tapi inti dari sebuah keputusan itu adalah make it right. Begitu keputusan itu kita buat, ya make it right, bener, bikin bener gitu ya. Contoh paling real gitu ya, keputusan bahwa saya harus jadi entrepreneur. Waktu itu masih mahasiswa gitu kan, bukan hanya sekedar memutuskan, tapi membuatnya benar ya, jadi kalau diputuskan terus, aku pengen jadi pengusaha ini, terus kita rebahan, kita hanya baca buku tentang apa entrepreneurship, tentang apa segala macam, ya keputusan kita salah kan pada akhirnya kan ya. Maka keputusan itu dibuat benar dengan apa? Dengan cara melakukan deliver produk secepatnya gitu kan, terus kemudian belajar dari kesalahan, kemudian diputuskan lagi gitu ya. Jadi keputusan itu tidak cuma sekali terus selesai, enggak ya. Keputusan itu kadang dibuat, kemudian ya dibuat bener lagi. Kalau kita ngomong software ya ada versi 1, versi 2, versi 3 dan seterusnya, make it right sampai itu berjalan ya. Singkatnya seperti itu. Ya, sangat menarik ya Pak, karena saya sendiri ya Pak sebagai mahasiswa ketika menyangkut mengenai problem solving, kita itu mikirnya kalau sudah membuat satu keputusan itu sudah final gitu loh. Padahal mungkin pada akhirnya keputusan itu akan selalu dibuat terus menerus, baik atau salah gitu ya. Jadi ini bukan tentang baik atau salah saja ya Pak, tapi bagaimana kita bertanggung jawab, kemudian memperbaiki kesalahan kita dari proses pengambilan keputusan itu. Ya, nggak ada sesuatu yang satu kali pukulan selesai, nggak ada, hampir tidak ada. Ya, even itu keputusan juga termasuk. Ya, maka make it right itu bisa pukulan ke-1, pukulan ke-2, pukulan ke-3 sampai temboknya roboh, kurang lebihnya gitu. Ya. Baik Pak. Selanjutnya nih Pak, dari IT sendiri, IT itu kan sangat menarik nih Pak sekarang, dari AI, networking dan sebagainya. Tapi kita generasi sekarang itu dihadapi dengan
AI yang udah bisa bikin website sendiri misalkan. Kayak AI yang sudah sangat canggih yang bisa menggantikan si programmer itu sendiri, Pak. Betul ya, Pak? Nah, saya dan teman-teman saya gitu ya merasa insecure nih, Pak, kayak aduh gimana ya ini AI ini sudah bisa menggantikan kita, kayak sudah bisa melakukan pekerjaan kita, lalu bagaimana nanti dengan pekerjaan kita, apakah kita masih bisa mendapatkan pekerjaan tersebut, atau ini tuh sebenarnya cuma ketakutan kita aja, Pak, gitu. Dan apa sih yang harus kita persiapkan, harus kita prepare untuk menghadapi hal tersebut, Pak, biar kita tuh nggak bergeser sama AI. Ya, menarik ini ya. Kita sudah melakukan webinar dan kurang lebih mungkin saya sempat cerita di sana ya, Mbak, tentang apa bagaimana AI itu sedemikian cepatnya gitu kan. Terus kemudian waktu itu kalau nggak salah saya sempat memberikan sebuah pernyataan gitu kan, yang mungkin juga klasik ya, bahwa AI sebetulnya nggak gantikan kita, ya, nggak gantikan kita, tapi orang yang pakai AI yang gantikan kita, kan gitu kan, ya. Nah, gini, kita harus membuat AI itu meng-augmented kita, ya. Meng-augmented itu artinya apa ya? Apa yang kita sudah punya sekarang, berarti kita leverage dengan dia, ya. Terus kemudian tadi Mbak Alika bilang bikin website itu ya, kita bahkan satu kali prompt, jadi ya saya mau bikinin sebuah website sales page tentang apa gitu kan, saya mau bikin plugin WordPress tentang paywall gitu misalkan, langsung jadi ya. Saya nyoba, bahkan saya sekarang terus belajar seperti itu ya. Nyoba Claude, nyoba apa Anti-Gravity gitu kan, nyoba beberapa tools yang lain gitu kan. Sangat-sangat apa ya, amazing ya buat saya yang dulu pekerjaan 6 bulan nggak selesai-selesai, itu pagi sampai pagi lagi, sekarang hanya hitungan jam ya. Kemarin saya bikin barusan selesai kemarin, 4 hari saya selesai bikin sebuah website yang kompleks ya, dari sales page sampai dashboard, sampai integrasi ke pembayaran, ke Mitran, ke Stripe dan lain sebagainya. Dulu saya bikin benar-benar manual itu 6 bulan lebih. Sekarang 4 hari selesai dan lebih bagus, gitu ya. Tapi intinya gini, intinya adalah gini, fundamental itu harus tetap ada, ya. Fundamental itu harus tetap ada, karena sebuah tools sama-sama tools lah. Kita ngomong dulu, kita semua kenal Adobe Photoshop gitu ya, Canva lah ya, kalau sekarang ya Canva itu di tangan orang yang dia punya satu fundamental, jauh lebih bagus kan daripada orang yang nggak punya fundamental kan, ya. Artinya mahasiswa sekarang yang belajar tentang algoritma misalkan, atau belajar tentang dasar-dasar computing, belajar tentang networking, itu udah pasti jauh lebih lebih valuable daripada orang yang tiba-tiba nggak punya background itu. Sekarang kan banyak kan, ada tutorial di YouTube segala macam, padahal dia backgroundnya sih nggak siapa-siapa gitu kan, dan kontennya ya dangkal kalau menurut saya ya. Nah, kalau mahasiswa yang beneran belajar di situ, misalkan dari apa sih mata belajarnya, kalau sekarang ada PHP gitu mungkin ya, dasar-dasar pemrograman itu menurut saya masih penting, ya. Harus tahu benar gitu ya. Bukan berarti ketika ada AI saya terus kemudian kita memutuskan tetap nanti saya menggunakan AI, karena nggak pakai AI sudah jelas kalah gitu kan. Cuma kita tahu dasarnya ya, bahkan nge-prompting, saya membuat sebuah produk requirement dokumen PRD itu kan ada dasarnya ilmunya. Orang awam kan nggak bisa bikin PRD, kecuali mungkin mahasiswa informatika yang belajar ya, maksudnya ya, nggak bisa. Jadi ada steppingnya, misalnya kalau kita pakai Anti-Gravity atau Cloud Code gitu ya,
sudah jelas beda, ya. Uh, jadi intinya apa ya? Ada dua orang yang menggunakan AI sekarang ya, yang menggunakan tapi dia tidak ngerti, yang pada akhirnya membuat dia brain rot. Terus kemudian yang menggunakan tapi dia ngerti dasarnya gitu ya. Dan semuanya kelihatannya sama-sama produktif, terlihat sama-sama produktif ya. Tapi nanti ketika ada satu masalah real, pasti bikin website sudah jadi dong. Begitu ada masalah apa-apa, yang satu sudah jelas nggak bisa melakukan troubleshooting, ditanya ya pelongo-pelongo gitu kan. Yang satunya sudah tahu. Nah, maka kalau konteksnya adalah nanti ini ke industri, ya, maka dua tipe orang ini akan dipisahkan berdasarkan itu tadi ya, knowledge masing-masing ya. Posisi yang hanya orang yang biasa hanya pakai ChatGPT, yang sebentar lagi itu jadi standar minimum kan, semua orang bisa, sama orang seperti kayak dulu kita, semua orang harus bisa pakai Microsoft Word, Excel gitu kan. Sama sekarang nanti AI tools itu jadi sebuah standar lagi kan. Itu yang tetap yang akan memudahkan ya. Jadi pertanyaannya adalah kalau yang pakai nggak ngerti dasarnya, nggak ngerti fundamentalnya itu hanya terlihat di permukaannya ya betul ya. Tapi pertanyaan nanti adalah yang di bawah permukaan gitu ya, gunung es itu permukaannya itu, yang ini nggak bisa di copy paste ke orang lain. Itulah yang penting ya. Kalau menurut saya seperti itu ya. Cara berpikir, pengalaman gitu kan, ya hal-hal yang terus kita create dari basic fundamentalnya tadi itu Mbak Alika. Kurang lebihnya gitu ya. Betul sih Pak, saya juga setuju ya Pak. Jadi pada intinya kita itu mahasiswa IT atau orang-orang IT itu tidak perlu terlalu insecure, dan tidak perlu terlalu takut. Ya, yang harus kita lakukan justru kita bersiap untuk menggunakan AI itu sendiri ya Pak, agar kita tidak ketinggalan nih dengan orang-orang yang menggunakan AI gitu ya Pak. Iya. Karena pada akhirnya kita yang tidak menggunakan AI pasti akan kalah. Karena AI sendiri itu merupakan tools ya Pak untuk membantu kita, bukan saingan kita. Dia cuma alat ya Pak. Berarti kita tenang ya Pak, mahasiswa. Tenangan saya justru harus memperdalam fundamental. Justru harus diperdalam fundamentalnya, karena itu nanti bikinannya siapa itu akan kelihatan gitu kan. Hanya yang terlihat bagus, tapi dalamnya keropos. Begitu ditanya, begitu ada security yang menyerang gitu kan, atau kemudian ya ada robust lah back end-nya gitu, sudah sangat beda Mbak. Karena fundamental itu yang menjadikan kita bisa untuk menggunakan AI ya Pak. Kalau kita belum tahu apa yang harus kita buat dan asal buat saja ya sama saja bohong ya Pak, kosong gitu ya. Kosong, betul kosong. Iya. Betul. Nah ini menarik nih Pak, karena kita sudah bahas AI dan skill dari IT. Saya ingin bertanya nih ke Bapak sendiri. Kan Bapak sebagai CEO pastinya sudah menentukan kayak karyawan mana saja yang ingin Bapak pilih atau yang Bapak ajak kerjasama gitu ya. Nah dari Bapak sendiri, sebenarnya yang penting ketika kita ingin melamar kerja itu apa sih Pak? Apakah kita yang dilihat itu IPK-nya, atau keaktifan organisasinya, atau skill murni dari portofolio proyek yang kita punya? Itu bagaimana ya Pak? Oke. Sebenarnya preferensi dari masing-masing perusahaan bisa beda ya, bisa beda. Tapi kalau ini dalam konteks secara umum aja ya, secara umum terus kemudian pasti ada secara khusus preferensinya beda-beda. Kalau secara umum industri sudah pasti saringan pertama adalah ya administrasi, sudah pasti ya, pintu masuk. IPK yang bagus itu pintu masuk aja ya, dari universitas mana itu pintu masuk saja gitu kan. Tapi begitu sudah masuk, nggak ada orang yang peduli sama IPK kita, nggak perlu lagi ya. Saya udah interview itu ratusan, mungkin ribuan kali ya, 1000 kali lebih ya, karena anehnya gitu ya, yang nganggur karena gitu kan banyak jutaan ya. Tapi saya nggak bisa dapetin
orang yang qualified itu dalam waktu yang cepat. Ya, ironisnya seperti itu. Ya, bergugurannya itu banyak di ini apa namanya ya di CV-nya dulu. Ya, saking banyaknya bahkan kita pakai ATS kan gitu kan. Pakai ATS disortir, pakai IA juga. Kemarin kan sudah di present sama tim kita, dan itu juga dipakai si Astra juga sama. Apa yang kita bikin dipakai sama Astra itu bisa benar-benar menyaring dari awal. Pintu masuk IPK oke, gitu kan. Tapi nanti begitu apa namanya pengalaman organisasi bagi preferensi beberapa orang mungkin dibutuhkan ya, tergantung lamaran yang posisi yang di apply kan, ya tergantung posisi yang di apply. Kalau manajemen training gitu kan, pengalaman organisasi mungkin dibutuhkan. Tapi kalau nanti ke misalkan full stack developer atau kalau sekarang yang saya cari adalah AI engineer gitu kan, seperti mungkin saya lihat saya tutup mata aja gitu ya, tutup mata. Saya lihat adalah portfolio-nya dia. Nah, itu yang kita baca. Nah, maka setelah nanti masuk yang saya butuhkan atau mungkin yang dibutuhkan ya hampir di semua industri itu sudah pasti adalah karakternya dia, ya, yang saya selalu nanya biasanya, kamu suka belajar Pak gitu kan, tapi jawabnya mesti suka Pak gitu kan. Nah, saya pasti akan gali lebih dalam, suka belajar apa, buku apa terakhir yang kamu baca, kamu sedang belajar apa. Saya terus tanya sampai dia memang beneran tidak bohong gitu ya. Kalau bohong soalnya ketahuan, sudah pasti ya, dia suka belajar, saya kejar terus, saya backward gitu, sudah pasti yang bohong akan kelihatan gitu kan. Nah, kalau masuk itu sih ya, kalau masuk. Tapi begitu nanti dia sudah kalau mau masuk itu yang saya lihat adalah ya tergantung posisinya. Tapi yang saya lihat adalah tadi itu kalau misalkan dia manajemen training, sudah pasti pengalaman organisasi jadi saringan awal. Baru saya tanya lagi. Kalau saya kebutuhannya adalah full stack developer, yang saya lihat adalah portofolionya dia. Ya, maka sekarang mahasiswa ya magang lah gitu ya, magang bikin project-project apa gitu kan, taruhlah di GitHub, dirilis lah segala macam, itu akan memperlebar kita di industri lebih ini lagi kansnya masuk gitu ya. Instead of orang yang tidak punya apa-apa, kamu punya portofolio apa? Coba lihat GitHub kamu, coba lihat, kamu jelasin coba gitu kan. Kamu lagi bikin apa? Dia jelasin dengan bagus. Oh oke, berarti dia memang bisa. Ya, itu yang masuk. Nanti kalau setelah masuk, apalagi ada ceritanya lagi. Ya. Siap. Berarti pada intinya IPK itu tetap jalan pintu masuk kita ya Pak? Ya, paling enggak pintu masuk. Ya, paling enggak pintu masuk dulu. Paling pintu masuk ya. Baru nanti yang dilihat sesuai kebutuhannya dengan apa. Tapi kalau IT mungkin lebih ke portofolionya ya Pak ya? Portofolio itu penting. Nanti desain gitu kan, portofolio. Tuh, berarti yang harus kita persiapkan adalah selain IPK dan organisasi, yaitu portofolio untuk melamar kerja ya. Oke. Berarti menarik ya Pak, pembahasan hari ini sebenarnya banyak banget dan berisi banget nih Pak. Dan kita udah ada di penghujung acara. Mungkin hampir ya Pak ya. Sebagai penutup nih Pak, bisa tolong kasih pesan satu kalimat buat teman-teman mahasiswa yang lagi nyiapin diri masuk ke industri teknologi yang perubahannya itu luar biasa banget nih Pak, luar biasa cepat gitu Pak. Iya, kalau satu kalimat kalau satu kalimat itu mungkin gini, kita hidup di era AI dan era banyak disinformasi. Jadi kita dibentuk bukan dari yang
kalau satu kalimat mungkin susah ini Mbak. Ya mungkin saya tambahkan sedikit ya. Saya tambahkan sedikit bahwa Coba. kita ini kan gini, apa namanya? Ada namanya infograsi ya. Infograsi itu gini, apa yang terlihat di media sosial atau apapun lah ya, itu bukan kenyataan, dan itulah sebetulnya orang-orang pengen dibentuk sama sosial media seperti itu. Padahal itu bukan kenyataan, ya itu bukan kenyataan ya. Jadi itu algoritma. Maka kalau kita ngomong bagaimana kita nanti konteksnya adalah masuk di dunia industri gitu kan, maka jangan insecure dengan yang terlihat di sosial media bahwa misalkan usia sekarang saya sudah bisa ini, sudah ini. Itu bullshit semua kalau menurut saya ya. Even Forbes 30 under 30, saya barusan nulis kalau Mbak Alika baca di blog saya itu, sekarang banyak yang di penjara itu ya, yang dulu kita puja-puja gitu kan, adversary lah, apalah gitu kan. Sekarang itu detailnya baca aja, maksudnya detailnya baca aja. Itu bullshit. Nah, jadi apa ya? Jangan biarkan gambaran palsu tentang apa dunia itu diambil dari situ ya. Be yourself gitu ya. Be yourself, kerjakan tadi itu kalau kamu belajar ya tahu apa kamu yang akan kamu mau tuju itu apa gitu ya. Oke, baru saya konklusikan ya. Satu, jangan insecure dengan apa yang terlihat di sosial media, karena itu 99% itu palsu ya. Even yang apa orang bikin unicorn segala macam itu saya pikir palsu gitu ya. Yang kedua, be yourself, tentukan tujuan kamu sekarang ya. Kalau nggak tahu tujuan kamu sekarang, sudah pasti muter-muter, sudah pasti ya. Mungkin itu saja. Begitu tahu tujuannya, selanjutnya akan ngikutin. Intinya apapun yang ada di media sosial, biarkanlah kita tetap jalan terus ya Pak. Betul. Jangan berhenti, be yourself gitu ya Pak. Be yourself, ya. Baik, mungkin sudah cukup ya Pak untuk podcast hari ini. Sebelumnya terima kasih banyak Pak Adhan sudah berkenan hadir, dan semoga di lain waktu kita bisa podcast lagi ya Pak ya. Oke, siap, insya Allah. Oke, saya tutup ya Pak. Baik. Terima kasih teman-teman semua yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin.